Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial pengerjaan tugas besar irigasi dan bangunan air 1 tahap 4. Nah, pada tahap 4 ini yang akan kita kerjakan itu adalah merencanakan peta sawah dan skema jaringan, lalu dimensi saluran pada AutoCAD. Nah, untuk merencanakan peta sawah ini, ada 3 saluran yang akan kita buat dari titik bendung kita. Ada saluran primer, ada saluran sekunder, dan ada saluran pembuang. Nah, saluran primer ini saluran yang mendistribusikan air dari titik bendung kita atau dari intake ke saluran sekunder. Nah, saluran sekunder ini merupakan saluran yang menyalurkan air dari saluran primer ke peta-peta tersier. Lalu untuk saluran pembuang, itu fungsinya untuk mengeringin sawah, untuk membuang kelebihan air hujan dan kelebihan air irigasi. Nah, untuk dimensi-dimensinya tentunya saluran primer ini memiliki dimensi lebih lebar daripada saluran sekunder. Lalu saluran sekunder itu juga memiliki dimensi lebih lebar daripada saluran tersier. Nah, kita lanjut ke perencanaan di Google Earth. Nah, misalnya ini titik bendung kita. Nah, kita tentukan dulu lokasi untuk peta sawah kita. Nah, di sini rekan-rekan akan membuat peta sawah itu sebesar luas daerah yang teraliri. Nah, misalnya nih, kan rekan-rekan udah buat grafik alternatif kebutuhan dan ketersediaan air irigasi. Nah, jadi ini kan ada 3 alternatif. Nah, pada 3 alternatif ini kan ada luas daerah teraliri yang berbeda-beda. Untuk menentukannya itu adalah rekan-rekan tentukan dulu water surplus yang terbanyak atau yang terbesar. Nah, definisi dari water surplus itu sendiri adalah kelebihan air irigasi. Nah, kalau misalnya ada nilai minus pada data rekan-rekan itu tandanya ada defisit pada irigasi tersebut, yaitu ada kekurangan air. Jadi kalau surplus itu kelebihan air, kalau defisit itu kekurangan air. Jadi untuk menentukan alternatif yang akan kita pilih, yaitu pilih yang water surplusnya lebih banyak. Bisa rekan-rekan lihat dari datanya langsung atau kita lihat dari grafiknya. Di mana cari grafik yang debit andalannya ini menjauhi kebutuhan air irigasi. Jadi jangan pilih debit andalannya itu berpotongan atau bersinggungan dengan grafik kebutuhan air irigasi, misalnya seperti ini. Nah, jadi cari yang menjauhi atau debit yang ada itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita pilih alternatif 1 nih. Alternatif 1 kan 468 hektar. Nah, ini ada ketentuan jika luas daerah teraliri rekan-rekan itu di bawah 500 hektar, maka luas peta sawah yang akan rekan-rekan buat itu tetap 500 hektar. Jika di bawah 500 jika di bawah 500 tetap dibuat 500 ya rekan-rekan. Ini kan 468. 468 itu kan di bawah 500. Jadi walaupun di bawah 500 rekan-rekan nggak usah buat peta sawah sebesar 468, tapi tetap 500 hektar karena peta sawah itu minimal kita buat 500 hektar. Namun kalau misalnya rekan-rekan nih pilih alternatif 3, di mana alternatif 3 itu kan luasnya 511 hektar. Nah, maka rekan-rekan akan membuat petak sawah sebesar 511 hektar karena dia di atas 500 hektar. Udah kita tentukan alternatif yang akan kita pilih. Nah, misalnya tadi yang dipilih adalah alternatif 1. Maka kita buat peta sawah sebesar 500 hektar. Nah, sebelum kita buat saluran primer, kita tentukan dulu kan lokasi petak sawah yang akan kita buat. Kira-kira yang topografinya memadai. Nah, setelah kita tentukan di mana kita buat saluran primernya. Nah, saluran primer ini rekan-rekan harus memastikan bahwa elevasinya itu menurun karena karakteristik air itu kan dia mengalir dari elevasi tertinggi ke elevasi terendah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sungai kita nih. Nah, kalau misalnya bentuknya nggak
nggak mulus gini, nggak apa-apa ya rekan-rekan, tapi dipastiin bahwa elevasi yang awal itu 80 meter misalnya. 80 meter itu kan elevasi awal nih, itu lebih tinggi daripada elevasi akhirnya, saluran akhirnya itu 28 meter. Nah, berarti bisa kita buat saluran primer seperti itu. Nah, setelah kita buat saluran primer, kita tentukan, saluran sekunder. Nah, untuk jumlah saluran sekunder ini, itu dikondisikan dengan luas petak sawah rekan-rekan. Kan ini luas petak sawahnya 500 hektar. Kalau misalnya rekan-rekan luasnya mungkin 1000 hektar, mungkin saluran sekundernya itu lebih banyak. Nah, setelah kita buat saluran sekunder, kita pastiin juga nih kalau elevasinya itu menurun. Nah, ini ada naik, kita tarik dikit. Mungkin gitulah. Nah, cek semuanya, cek semua saluran ini apakah menurun atau tidak. Nah, eh, sebelum kita buat petak sawahnya, rekan-rekan juga harus menentukan saluran pembuangnya kemana. Apakah dibuang ke sungai kita sebelumnya, atau kalau ada sungai lain itu bisa kita buat saluran pembuang di sungai lain. Nah, misalnya saluran pembuangnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada air yang mengalir ke sini, nah kelebihan air tersebut akan dibuang ke sungai lain karena kebetulan di sini ada sungai lain. Atau rekan-rekan bisa merencanakan petak sawah itu saluran pembuangnya dibuang ke sungai di mana sungai titik bendung rekan-rekan. Dah. Nah, saluran pembuang ini juga kita rencanakan itu elevasinya menurun. Nah, jika rekan-rekan menemukan nih saluran pembuang di sungai lain, maka buat bagian sawahnya itu mengikuti alur sungai. Jadi kita tidak membuang-buang lahan. Nah, udah kita rencanakan nih saluran primer, saluran sekunder, terus saluran pembuang. Maka kita buat peta-peta sawahnya. Nah, untuk jumlah petak sawah ini itu juga tergantung dari luas daerah teraliri. Namun untuk ketentuan per petak sawahnya yaitu 50 sampai 100 hektar. Jadi minimal 50 dan maksimal 100 hektar. Nah, kita bisa cek luas areanya. Nah, itu 61,8 hektar, berarti masih bisa ya rekan-rekan. Nah, mungkin ini aja untuk perencanaan petak sawah pada Google Earth. Nanti selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang ada pada Google Earth ini ke Excel, lalu kita buat dimensi salurannya ke AutoCAD. Baiklah, setelah rekan-rekan selesai untuk membuat petak sawah beserta dengan saluran-salurannya, yang rekan-rekan lakukan setelahnya adalah membuat skema jaringan. Jadi, sebelum kita membuat skema jaringan, kita perlu tahu berapa debit yang mengalir pada masing-masing petak sawah. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan Excel. Jadi, sebelumnya kita beri nama dulu petak tersier yang sudah rekan-rekan buat. Seperti di sini ada 8 petak tersier, jadi kita beri nama dari petak tersier 1 sampai petak tersier 8. Setelah itu, rekan-rekan tulis nilai lebar petaknya dalam satuan hektar. Rekan-rekan tulis dalam satuan hektar. Nanti kalau misalkan sudah, rekan-rekan tulis nilai DR-nya. Nilai DR ini didapat dari tabel DR yang sudah rekan-rekan cari sebelumnya pada yang ada di sini. Nah, kan kemarin sudah dipilih satu dari alternatif yang paling tinggi. Misalnya yang kita pilih yang ini, yang 9,196. Nah, jadi silahkan ditulis nilai 9,196 untuk keseluruhan petak tersier. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai debit, rekan-rekan hanya perlu mengkalikan nilai DR dengan lebar petak tersiernya. Nanti baru didapat nilai debit dalam satuan liter per detik.
Nah, setelah rekan-rekan membuat Excel tersebut, rekan-rekan dapat menggambarkan skema jaringan menggunakan AutoCAD. Ini salah satu contohnya untuk petak sawah yang ini. Jadi buat menyerupai dengan gambar petak sawah yang sudah rekan-rekan buat di Google Earth Pro. Seperti ini, titik bendungnya berada di pojok kiri atas. Kita buat juga di sini gambarnya di kiri. Setelah itu nanti ini ada saluran primernya. Saluran primernya, kemudian nanti di sini terbagi ada saluran sekunder 1, saluran sekunder 2, dan saluran sekunder 3 yang berwarna ungu. Nah, rekan-rekan buat juga ini saluran sekunder 1, ini saluran sekunder 2, dan saluran sekunder 3. Nah, kemudian kalau misalkan ada pembagian seperti ini, misalnya dari saluran primer, air yang mengalir dibagi dua, ada yang mengarah ke saluran sekunder 1, dan ada yang masih lanjut ke saluran primer. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, maka kita memerlukan namanya bangunan bagi. Bangunan bagi ini dibuat tujuannya adalah untuk membagi air dari saluran yang lebih besar ke dua saluran yang lebih kecil. Nah, nanti di sini juga ada yang ini dari saluran sekunder ke ada yang ke saluran tersier yang mengarah ke petak tersier dan ada yang masih lurus ke saluran sekunder yang berikutnya. Kalau misalkan seperti ini adalah namanya bangunan sadap. Jadi bangunan sadap itu yang membagikan air ke petak tersier. Seperti contohnya pada saluran sekunder 1 nih, dia terdapat dua bangunan sadap yang mengalirkan air ke petak tersier 1 dan ke petak tersier 2. Dan ada satu lagi yang namanya bangunan bagi sadap. Jadi bangunan bagi sadap itu dia membagikan air ke dua saluran yang lebih kecil, tetapi dia juga sekaligus membagikan ke petak tersier yang ada yang dekat dengan posisinya. Seperti kalau misalkan di gambar ini mungkin nggak ada, tapi biasanya dia ada satu garis yang mengarah ke petak tersier langsung seperti ini kurang lebih. Ini hanya sebagai contoh. Nah, nanti pada setiap petak tersier, rekan-rekan beri nama sesuai eh, nama di petak tersiernya, seperti misalnya yang ada di sini, ini adalah petak tersier 1, maka dari itu rekan-rekan tulis nilainya, namanya adalah T1 atau tersier 1. Kemudian di kiri bawah ini, rekan-rekan tulis nilai luas petak sawahnya, sama seperti yang udah kita buat di Excel, misalnya ini 51 hektar, maka di sini tulis juga 51 hektar. Dan untuk nilai debitnya tadi sudah sempat kita cari juga, tulis saja misalnya ini 469 liter per detik. Untuk nilainya cukup rekan-rekan menuliskan dua angka di belakang koma saja. Nah, setelah itu nanti jangan lupa rekan-rekan tulis keterangannya seperti mana yang bangunan bagi, mana yang bangunan sadap atau bangunan bagi sadap. Nah, untuk kopnya nanti dapat rekan-rekan download pada Linktree LMH FT Unan. Nah, setelah rekan-rekan selesai untuk membuat skema jaringan, kita selanjutnya akan merencanakan salurannya. Jadi, untuk merencanakan perencanaan saluran irigasinya, kita di sini mencari untuk perencanaan saluran yang sekunder dan primernya saja. Jadi, untuk pertama kita cari dulu perencanaan saluran sekunder. Nah, untuk cara mengisinya ini saya ambil contoh pada perencanaan saluran sekunder 2, berarti yang tengah ya. Nah, jadi pertama di sini kita sudah mengetahui bahwa debit di masing-masing petak tersier ini adalah sekian. Jadi yang kita perlu cari sekarang adalah berapa debit yang mengalir pada saluran sekunder 2. Nah, jadi pertama kita jumlahkan saja dulu nilai debit petak tersier yang dilewati oleh saluran sekunder 2. Nah, di sini kan ada debit tersier yang di kiri contohnya. Misalnya di kiri ini ada kita lihat dari kiri saluran sekunder 2, di sini ada petak tersier 3 dan di sini ada petak tersier 4. Nah, ini 3
dan yang ini ada petak tersier 4. Maka dari itu nanti kita jumlahkan saja nilai petak tersier yang berada di kiri, nilai debit petak tersier yang di kiri, berarti yang ketiga dan yang keempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini adalah petak tersier yang mengalir, ini adalah debit yang mengalir pada petak tersier 3 dan 4. Nah, kita ingin mengetahui debit yang mengalir pada saluran sekunder sebelum dia memasuki petak tersier tersebut kan. Nah, jadi kita menganggap bahwa air yang mengalir dari saluran sekunder ke petak tersier di kiri ini, dia itu mengalami kehilangan air sebanyak 20%. Jadi yang tersisa tersebut di sini sekarang hanya tinggal 80% dari yang ada di saluran sekundernya. Nah, sekarang karena kita ingin mencari nilai debit yang ada pada saluran sekunder, maka dari itu kita perlu membaginya dengan 80%. Jadi diputar atau dibagi 0,8. Nah, kemudian rekan-rekan cari juga yang di kanan. Misalnya yang di kanan ini berarti dia mengaliri petak tersier 5 dan petak tersier 6. Nanti lakukan saja hal yang sama seperti yang ada di kiri tadi. Nah, misalnya sebagai contoh, kalau saluran sekunder 1, dia kan di sini nggak ada mengaliri kan di kiri, hanya di kanan saja. Berarti yang kiri nanti rekan-rekan cukup tulis 0. Nah, nanti kalau misalkan udah, tunggu sebentar. Oke, kalau misalkan sudah, nanti berarti rekan-rekan sudah mendapat nilai yang keluar dari saluran sekunder. Hanya dengan menjumlahkan yang ada di kiri dengan yang ada di kanan tadi. Dijumlahkan berarti misalnya sebagai contoh ini totalnya ada 3068,13 liter per detik. Nah, ini itu baru baru debit air yang keluar pada saluran sekunder. Sekarang kita ingin mencari juga debit air yang masuk pada saluran sekunder. Nah, jadi kita menganggap dari saluran air yang asal dari masuk ke saluran sekunder sampai yang keluar dari saluran sekunder itu dia mengalami kehilangan air sebanyak 10%. Jadi rekan-rekan air yang tersisa itu hanya 90%-nya. Karena kita ingin mencari debit yang masuk, maka dari itu kita bagi nilainya dengan 90% atau dibagi 0,9. Nanti baru rekan-rekan dapat seperti ini nilainya 3.409 liter per detik. Dan untuk mencari debit agar memudahkan perencanaan saluran kita, jadi kita ubah nilainya ke dalam bentuk meter kubik per detik. Jadi seperti ini. Nah, setelah rekan-rekan dapat nilai debit saluran pada saluran sekunder 2, nah yang rekan-rekan cari selanjutnya adalah nilai kemiringan salurannya. Nilai kemiringan saluran itu dapat rekan-rekan ukur dengan rumus delta H per delta L. Jadi nanti rekan-rekan cari nilai delta H, berarti perbedaan elevasi ya. Rekan-rekan cek saja elevasi yang berada pada saluran sekunder 2 ini dari 40 meter di atas permukaan laut sampai 14 meter di atas permukaan laut. Berarti dari hulu ke hilirnya itu terdapat perbedaan 26 meter. Makanya rekan ketik aja 26 meter. Kemudian ini adalah panjang dari salurannya. Jadi rekan-rekan cari saja panjang salurannya. Kalau misalkan sudah dapat, nah ini 2528 meter, rekan-rekan tulis di sini. Setelah itu nilainya dibagi dan nanti didapat nilai kemiringan salurannya itu sekian. Nah, kemudian kita cari tinggi airnya, tinggi air pada perencanaan saluran kita. Di sini kita bisa menggunakan rumus Manning. Karena untuk rumus Manning itu kan kita hanya memerlukan koefisien Manning dan luas saluran, jari-jari hidrolik, dan kecepatan. Nah, di sini kita sudah dapat nilai debitnya. Dan kita juga bisa mencari koefisien Manning. Kalau misalkan untuk perencanaan kali ini kita menggunakan beton, rekan-rekan dapat lihat berapa nilai koefisien Manning untuk
masing-masing bahan untuk perencanaan saluran. Tapi untuk sekarang kita samakan saja menggunakan beton. Nah, kemudian untuk jari-jari hidrolik, kita belum tahu nilainya. Kemudian untuk nilai kemiringan saluran tadi sudah dicari. Nah, jadi nanti untuk kita putar saja rumusnya dan nanti akan didapat nilai H itu adalah seperti ini, 0,71472. Kalau misalkan sudah rekan-rekan dapat ketinggiannya, nilai ketinggian air, rekan-rekan cari lebarnya. Lebar yang baik yang ada di dasar saluran ataupun yang ada di atas saluran. Oh iya, jadi untuk perencanaan saluran kali ini kita menggunakan saluran yang berbentuk trapesium yang tengah ini. Maka dari itu nanti lebar yang ada di bawah saluran dengan yang ada di atas saluran itu berbeda, rekan-rekan. Nah, kita cari yang ada di bawah atau yang ini B, bottom, dan yang ada di atas atau yang top. Untuk rumusnya mungkin dapat rekan-rekan lihat di sini. Kemudian setelah itu kita cari nilai tinggi jagaan. Nilai tinggi jagaan itu adalah nilai dari jarak antara permukaan air sampai ke bagian atas atau yang T tadi ini yang kita ukur. Kalau misalkan sudah didapat, baru kita kontrol nilai debitnya. Jadi untuk mengontrol nilai debit kita gunakan lagi nilai Manning, persamaan Manning. Nanti dikali dengan luasnya aja biar hasilnya dalam bentuk debit. Dan ini kan tadi udah kita tentukan kalau misalkan debit yang kita perlukan ini 3,409 meter kubik per detik. Jadi kita harus saluran yang tadi kita rencanakan itu nilainya harus lebih besar daripada debit yang masuk nanti. Nah, seperti ini dia salurannya dapat mengangkut debit sebesar 8,649 meter kubik per detik. Dan yang kita perlukan hanya 3,409. Jadi debitnya ini kontrol. Nah, setelah kita kontrol nilai debit, kita juga harus kontrol nilai kecepatan. Untuk nilai kecepatan, pada saluran irigasi itu dia hanya boleh berkisar antara 0,6 meter per sekon sampai dengan 3 meter per sekon. Di sini ternyata aliran yang mengalirnya itu adalah 4 meter per sekon atau 4,4 meter per sekon. Maka dari itu dia terlalu cepat untuk perencanaan saluran irigasi dan hasilnya not okay. Nanti rekan-rekan cari untuk setiap perencanaan saluran. Misalnya di sini ada 3 saluran sekunder, maka dari itu rekan-rekan hitung untuk ketiga-tiganya. Karena setelah itu kita memerlukan untuk menghitung yang saluran primer. Nah, nanti saluran primer ini berarti kan dia airnya ini yang nanti akan mengalir ke 3 saluran sekunder kan. Kalau misalnya kita ingin mencari nilai saluran primernya, berarti rekan-rekan jumlahkan saja ketiga saluran sekunder ini debitnya. Dijumlahkan antara yang tadi debit saluran sekunder yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah rekan-rekan hitung, baru nanti jangan lupa diubah dalam bentuk meter kubik per detik. Dan nanti untuk perhitungannya ini sama persis dengan yang saluran sekunder tadi. Nah, mungkin untuk perencanaan saluran nanti kalau misalkan udah didapat seluruh dimensinya, baru bisa kita buat gambaran menggunakan AutoCAD. Ini di sini ada contohnya. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada contoh untuk perencanaan saluran sekunder. Ini saluran primer. Nah, untuk masing-masing saluran nanti rekan-rekan buat nilai tinggi airnya, tinggi jagaan ataupun tinggi total. Kemudian untuk lebar bagian atas, lebar bagian bawah. Dan ini ada yang di kiri dan yang di kanan nih yang masing-masing berjarak 3 meter. Ini adalah jalur inspeksi. Jadi jalur inspeksi itu dibuat pada saluran sekunder dan primer. Jalur inspeksi itu ada 2 macam. Ada jalur inspeksi yang jaraknya 3 meter, ini yang bisa dilalui oleh kendaraan atau alat berat lainnya. Dan ada juga yang 1 meter. Yang 1 meter itu biasanya hanya untuk orang lewat aja, tapi dia nggak bisa untuk kendaraan ataupun alat berat.
Nah, seperti yang ini contohnya. Ini yang pada saluran sekunder, dia jalur inspeksinya hanya 1 meter. Untuk perencanaan kali ini, rekan-rekan silahkan buat pada saluran primer, ini jarak yang jalur inspeksinya itu, buat salah satu bagiannya adalah 3 meter, tapi yang sebelahnya lagi hanya 1 meter. Dan untuk yang saluran sekunder, disamaratakan aja, baik yang di kiri maupun di kanan itu sama-sama 1 meter. Nah, kemudian untuk Eee, perencanaan salurannya nanti dibuat ini menggunakan beton seperti yang tadi udah kita hitung pada perencanaan saluran dan jangan lupa diberikan tulangannya. Dan, di sini, menggunakan tanah. Nah mungkin, untuk tahap 4 itu pengerjaannya hanya sampai sini, eee, diharapkan kepada rekan-rekan untuk serius melaksanakannya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin, udah tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.